Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada saudara-saudara kita dari umat Kristiani. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati semua pengurus Arimatea yang telah sukses menyelenggarakan dialog pada sore hari ini, saudara-saudaraku dari umat Kristiani, saya sangat kagum kepada beliau-beliau ini berani hadir di tengah-tengah komunitas muslim. Bapak Ibu tahu enggak kenapa beliau-beliau ini berani hadir di tengah-tengah umat Islam? Alasannya tidak lain karena beliau-beliau ini kan mantan Muslim. Sedikit banyak beliau-beliau tahu jikalau agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Agama Islam itu agama yang damai. Sesuai dengan kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim itu apabila dia bisa mengamankan orang lain termasuk muslim maupun non muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi beliau tahu itu Islam agama yang damai, makanya berani hadir. Dan di kalangan kita ini kan tidak ada teroris ini, betul enggak? Jadi Bapak Ibu, kalau orang non-muslim masuk ke kampung, ke rumah orang Islam, pasti aman, pasti damai. Betul tidak? Mereka tidak akan pernah ada teror, karena Islam itu anti terorisme. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau terakhir kan lebih banyak jatahnya. Iya Pak ya? Lebih banyak biasanya. Karena saya ini sudah jadi penceramah, jadi kalau ceramah itu minimal 3 jam biasanya. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin Nababan. Mendengar namanya saja pasti bukan orang Jawa kan begitu, orang Batak, Nababan. Kalau di kampung saya di tanah Batak sana, Nababan itu marga yang paling spektakuler. Saya katakan spektakuler karena bisa dibolak-balik. Dibaca dari depan Nababan, dari belakang juga Nababan. Itu nama muslimnya. Nama baptis saya cukup lumayan bagus juga, Bernard Nababan. Nababannya tidak boleh tinggal itu. Saya dilahirkan di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tanggal 10 November tahun 1966. Lahir dari lingkungan keluarga yang sangat taat beragama Kristen Protestan dari gereja HKBP. Saya katakan taat karena ayah saya itu aktivis gereja
ibu saya pun pembawa lagu-lagu kerohanian gereja. Tapi bukan lagu dangdut ya. Lagu-lagu kerohanian. Saya dibesarkan di lingkungan yang sangat disiplin beragama Kristen. Bapak Ibu tahu orang Batak itu sangat fanatik terhadap agamanya. Kami ada 7 orang bersaudara, saya anak yang ketiga. Dan saya akhirnya menjadi Muslim. Kemudian adik saya 2 orang saya Islamkan sekitar 3 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir saya di Kristen SMA, tetapi pernah sebentar masuk ke Sekolah Tinggi Teologi HKBP Nomensen. Sayang karena ayah saya itu meninggal dunia tahun 86, sehingga kejiwaan saya waktu itu terganggu karena saya sangat disayang oleh ayah. Karena di antara anak-anak, beliau itu saya yang paling dekat kepada orang tua dan sangat menjiwai agama Kristen itu. Setelah saya masuk Islam, saya langsung masuk ke pesantren cabang Gontor di Jawa Timur sana, di Jember. Kebetulan begitu masuk Islam bisa baca Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah. Makanya saya prihatin kalau di Jakarta ini banyak saya lihat anak-anak Islam yang berumur 60 tahun tidak bisa baca Quran. Anak-anak umur 60 tahun Pak tidak bisa baca Quran. Di Jakarta banyak. Tapi kalau yang hadir ini tidak ada itu. Tidak ada yang ngaku. Bapak Ibu, apa alasan saya yang paling prinsip? Kenapa meninggalkan agama nenek moyang saya? Yang sangat saya yakini kebenarannya waktu itu. Kalau Pak Insan Mokoginta tadi banyak terpengaruh ketika beliau mendalami Alkitab, sehingga Alkitab itu merupakan sumber hidayah bagi beliau menjadi Muslim. Kalau saya sebaliknya, ayah saya itu kan dulu punya Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Kalau Al-Quran Departemen Agama itu beda dengan Al-Quran dari Arab. Kalau dari Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau yang Departemen Agama dari kiri ke kanan. Jadi surat Al-Baqarah itu berada di sebelah kiri, seperti buku biasa. Beda dengan Al-Quran dari Arab. Jadi saya terbayang ada cerita teman berangkat haji, dia beli pakaian, tulisannya dijamin tidak luntur. Ketika dia pulang ke hotel luntur, dia protes si Arab itu. Apa kata ente kan orang Indonesia? Orang Indonesia kan baca dari kiri ke kanan dijamin tidak luntur. Kami kan orang Arab dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Kata orang Arab tadi. Kebetulan Al-Quran yang ditinggalkan ayah itu Al-Quran Departemen Agama, dari kiri ke kanan. Lalu Al-Quran yang terjemahan Departemen Agama itu saya baca, sangat berhati-hati apa sebenarnya kandungan daripada Al-Quran itu. Bapak Ibu, ketika saya buka awal-awal Al-Quran dari sebelah kiri, tentunya surat Al-Baqarah itu, saya di awal surat Al-Baqarah saja sudah dikejutkan oleh bunyi ayat. Kalau dulu terjemahannya saja yang saya tahu, tapi kalau sekarang alhamdulillah Arabnya udah tahu saya. Bunyinya begini: fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Ini peringatan juga rupanya ini. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terjemahannya begini. Al-Qur'annya orang Islam berkata, kata Allah, kecelakaan besarlah
atas orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Tuhan. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Alkitab itu sudah ditulis oleh tangan manusia. Diulangi lagi oleh Quran, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah atas orang-orang dari apa yang mereka usahakan sendiri. Saya kan sebagai umat Kristiani kaget baca ayat ini. Baru lagi di awal-awal ayat 79 surat Al-Baqarah sudah memprotes Alkitab. Bagaimana tidak kaget saya? Sementara dalil yang seperti itu tidak ada satu ayat pun saya jumpai dalam Al-Quran yang mengkritisi, dalam Alkitab yang mengkritisi Al-Quran tidak ada kita jumpai. Saya penasaran Pak, di samping kaget, penasaran, kok ini Al-Qurannya orang Islam mendiskreditkan Alkitab, mengatakan Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia atau oleh rekayasa otak manusia. Saya kan penasaran, apa iya sih seperti itu Alkitab? Bapak Ibu, makin penasaran saya baca, masuk ke surat Ali Imran, banyak cerita tentang Nabi Isa. Masuk lagi ke surat An-Nisa, Al-Quran malah memberikan pembelaan kepada Nabi Isa. Di saat orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu sudah mati terbunuh dan tersalib, justru Al-Quran memberikan pembelaan. Kata Quran itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu kata Quran tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib ketika itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Begitulah kalau orang Batak pidato. Waktunya sudah habis. Boleh minta diskon enggak ini kira-kira ini? Kalau teman saya sudah membatasi Baik. Anda, maka jadi saya tambah sedikit lagi Pak, supaya tidak ngambang nanti. Ketika saya coba melanjutkan, lalu saya terbayang, karena saya kritis waktu itu. Saya tidak subjektif, saya harus objektif waktu itu kan. Apa iya sih tuduhan Al-Quran, Alkitabnya orang Kristen itu adalah buatan manusia? Begitu saya Pak penasaran, 2 tahun saya membuka Alkitab ini sampai habis ini saya baca ini. Ternyata setelah saya cerna dengan akal saya, betul juga. Ternyata pernyataan Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Salah satu contoh, hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimasukkan syair-syair di dalam Alkitab yang bahagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak, kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Oke. Ini susah ini kalau jadi memotong terakhir, penceramah. karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas saya meninggalkan agama Kristen. Panjang sebenarnya, tapi karena sudah di-cut ini, saya minta tadi 30 menit. Akhirnya saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa sedikit pun ragu terhadap agama Islam itu. Pak, tidak ada secuil pun. Akhirnya alhamdulillah, saya pun sekarang menjadi muslim yang baik insya Allah, dan saya telah mengislamkan 200 orang lebih. wah lu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Sangat singkat waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara berikut barangkali sesuai dengan permintaan panitia, kita mau mendengar sanggahan atau komentar atau penjelasan barangkali
dari pihak Kristen. Dialog seperti ini adalah sangat berguna. Bagaimanapun juga kita sedang mencari kebenaran yang hakiki. Dan saya percaya, karena semesta alam ini diciptakan oleh satu pribadi. Dan dia akan bermuara juga kepada satu pribadi. Tetapi oleh karena kita itu masih hidup di dalam dunia ini, dan kita di tengah-tengah yang berbagai macam suku bangsa, etnis, agama, kepercayaan, dan terutama di Indonesia yang pluralisme, saya menilainya ini suatu anugerah Tuhan, bukan untuk dipertentangkan, tapi bagaimana kita untuk bisa mengakurkan di dalam hati. Karena waktu juga yang terbatas, saya beberapa hal akan memberikan satu komentar tentang Isa adalah rasul untuk orang Israel. Pertama-tama bahwa ketika Abraham atau Ibrahim dipilih, itu bahwa ada ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, kita semua tahu, baik di dalam Islam maupun Kristen, ketika ada peristiwa atau kasus buah kuldi. Jadi manusia berdosa, lalu Tuhan itu mengadakan suatu bagaimana merestorasi manusia yang sudah jatuh dalam dosa, lalu dipilihnya Abraham atau Ibrahim. Dan dari keturunan Ibrahim ini kemudian memilih satu bangsa. Dan dari satu bangsa ini kemudian memilih semua bangsa. Jadi kalau dikatakan Isa adalah rasul untuk orang Israel, benar. Pada awalnya pelayanan Isa, yaitu memilih satu bangsa yang di dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 dan 6 itu ditujukan sebagai kepada bangsa Israel sendiri. Dan itulah masa pelayanan Isa Al-Masih. Tetapi sejenak sebelum Yesus naik ke surga setelah mengalami dalam iman kami kematian dan kebangkitan serta kenaikannya, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19-20 itu adalah diperintahkan, pergilah. Saya bacakan tolong. Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian visi pelayanan hanya untuk orang Israel itu memang ditulis dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5 dan ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi pada masa pelayanan Isa itu hanya terbatas kepada orang Israel pada masa hidupnya. Tetapi menjelang kenaikannya ke surga, ada perintah pergilah ke semua bangsa. Nah, kita tahu bahwa temperamen Israel itulah suatu bangsa yang keras kepala. Dia tidak melaksanakan amanah daripada Tuhan. Jadi kepada orang-orang Israel itu, maka mandat yang diberikan kepadanya itu kemudian dipindahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, yaitu orang-orang yang percaya kepada Isa, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Jadi ini mandat ini, berkat ini adalah ditujukan kepada semua orang yang percaya karena Israel gagal untuk mengemban amanat Allah ini. Berikutnya, perkataan insya Allah yang tertulis dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-4 sampai 17. Di dalam kekristenan juga, meskipun tidak diucapkan dengan insya Allah, itu adalah hal-hal yang mengenai soal sehari-hari. Misalnya saya akan ke Pondok Gede hari ini, padahal tadi malam saya harus berangkat ke Batu dalam rangka pemakaman Munir bekas ketua Kontras, tapi saya tidak bisa. Jadi dengan demikian saya menyampaikan saya tidak ke sana. Itu adalah hal-hal yang sifatnya adalah sehari-hari. Tetapi di dalam iman Kristen tentang keselamatan itu tidak insya Allah. Ada kepastian. Yang percaya tidak dihukum. Kemudian perkataan yang lainnya, yang berikutnya ialah tentang pornografi dalam Alkitab, sebagaimana digambarkan tentang konteks Daud dengan Batseba. Jadi semua hal-hal yang mengandung soal dosa memang banyak tertulis di dalam Alkitab. Maksudnya untuk menunjukkan meskipun dosamu merah seperti kermisi, meskipun seperti apa saja dosa yang dialami oleh manusia itu, ada anugerah keselamatan, sola gratia, apabila percaya kepada Yesus Kristus. Jadi bukan berarti untuk mengajarkan orang berbuat dosa atau berpornografi, tetapi inilah gambaran-gambaran yang ada dosa yang ada di dalam umat manusia. Sama seperti Raja Salomo, itu juga yang penuh hikmah itu pada akhirnya juga menyembah berhala. Tetapi apabila dia datang kepada Kristus menurut Alkitab, dia diselamatkan. Berikutnya ialah bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. 100% saya mengaminkan. Amin ya. Amin. Jadi saya boleh mengatakan haleluya. Dalam pandangan kami ada hal-hal yang perlu kita cermati, bahwa saya tahu bahwa Islam itu adalah berserah, pasrah. Pasrah kepada siapa? Pasrah berserah kepada Allah. Saya aminkan itu. Tetapi di dalam hal ini adalah pandangan kami adalah Islam secara universal meaning, pengertian umat Islam secara universal. Sebab kami juga orang-orang yang berserah kepada Allah. Setiap pagi petang, mau berangkat ke sini kami berserah, mau tidur berserah. Itulah secara universal. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya institusional, yaitu institusi atau lembaga atau agama. Nah, disinilah kita yang membedakannya. Namun demikian, perbedaan ini adalah perbedaan yang tidak perlu diperhadapkan, tapi kita sedang mencari satu keselarasan, satu kesimpulan yang sama. Jadi berikutnya yang dari Pak Samsul, celakalah besar orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Dalam pemahaman Kristen, Alkitab itu adalah written by the inspirations of the Holy Spirit. Ditulis di dalam ilham roh. Apa buktinya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ditulis di dalam ilham roh? Di dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi itu adalah pengharapan kedatangan Sang Mesias. Tetapi orang-orang Israel itu tidak tahu bahwa Mesias sudah datang. Dalam pemahaman kami telah Yesus Kristus. Di dalam Perjanjian Baru orang-orang Kristen mengharapkan menantikan datangnya Yesus yang kedua kali. Jadi ada satu garis merah kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan itu tidak bertentangan. Inilah tentang celakalah. Jadi pemahaman kami Alkitab adalah ditulis di dalam ilham roh. Ya. Oke, saya kira terima kasih. Ya, terima kasih. Saya memberikan beberapa ayat. Mungkin kalau tadi dikatakan kalau dari kiri itu saudara-saudara nggak setuju, karena saya yakin semuanya pandai ya berbahasa Arab. Saya akan memberikan penjelasan tentang kematian Isa atau Yesus. Di sini disebutkan dalam Al-Qur'an 19 ayat Maryam ayat 33 ya.
Saya bacakan, wassalamu, adapun keselamatan iku ala yaumi wulidtu wa ala yauma wulidtu, tetap atas Isa pada waktu dia dilahirkan, wa yauma amutu, pada waktu dia mati, ya, atau mematikan aku Allah pada Isa, wa yauma ab'atsu, dan di hari dibangkitkan dia hayyan dengan hidup. Jadi Isa itu selamat pada waktu dia itu dilahirkan, mati dan dibangkitkan, ya, akan ya. Wa ayat 21, ya, ayat 70, ya, dan kalian ila kecuali, dan tidak ada wari dua mendatangi neraka itu. Jadi seorang pun tidak akan selamat, maksudnya pasti mendatangi neraka dulu. Ya, saya tidak mau masuk neraka. Ya, saya tidak mau masuk neraka karena neraka itu panas sekali. Ya, karena ada apa, maksudnya masuk neraka pasti itu ada ala rabbika, keputusan dari Tuhan kamu sekalian. Ya, nah, segala sesuatu yang dijelaskan tadi bahwa masuk neraka itu hatman sudah jadi kepastian, maka diam dan dihukumi. Jadi masuk neraka itu sudah kepastian, ya, dari Tuhanmu, ya, dari Tuhanmu. Terus saya bacakan pernyataan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Tirmidzi, ya, hadasana Qutaibah, hadasana Al-Laits ibnu Sa'id ibnu Shihab an Sa'id ibnu Musayyab an Abi Hurairah. Abi Hurairah itu seorang pendeta, anna Rasulullah SAW, Allah berkata, siapa Nabi, waladhi demi dat nafsi diriku, biyadi dengan tangannya dat, maksudnya Allah, la yushikana, niscaya dekat sungguh, ayang zila turun fikum di dalam kamu sekalian. Siapa? Ibnu Maryam, anak laki-laki Maryam, yaitu Isa, hakaman, akan menjadi juru hukum, ya, menghukumi semua, muqsiton yang maha adil. Fayaksiru, dan memecah belah atau mecahi siapa Isa as-soliba pada berhala, wayakatulu, dan membunuh siapa Isa al-khinjiri pada setan atau celeng. Dalam di sini dulu saya mangkulnya dalam ustaz saya itu seperti itu. Wayadau, dan membebaskan siapa Isa al-jizyah pada pajak, wayakidu, dan berlebih apa al-malu, harta sehingga layakabalahu, tidak ada yang mau menerimahu pada harta ahadan seorang pun. Jadi nanti yang menjadi juru hukum menghakimi semuanya, ya, itu adalah Isa. Dalam Quran 3 ayat 13, 4-13, wa mayyuti'illahu wa rasulahu yudkhilul jannah. Barang siapa yang taat Allah. Nah, realisasinya itu seperti apa taat kepada Allah itu? Kita harus cari dan menggali, ya, menggali. Dan taat Rasul, siapa saja yang sudah bagi Tuhan itu dianggap Rasul, yang valid, yang sah, ya, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Seterusnya, wa mayyasilahu wa rasulahu wa yata'addahu bidahi dilunaron. Barang siapa yang tidak percaya dengan firman Allah dan Rasulnya, maka orang itu wajib masuk neraka, ya. Saya menghimbau, Islam sendiri pecah belah menjadi 73 golongan, sintani wasabina finnar, yang 72 itu neraka, wa wahidatan fil jannah, yang satu masuk surga. Yang satu itu siapa? La islama illa bil jamaah, wala jamaah illa bil amarat itu, dan seterusnya, ya. Jikalau orang Islam yang mengaku satu dan menganggap orang Kristen itu salah atau sesat, kenapa jauh-jauh kita menjangkau orang Kristen? Yang 72 itu tanggung jawab kita, itu. Kenapa kita tidak merangkul menuju ke yang 72 itu? Kenapa kita jauh-jauh, ya? Hendaknya kita introspeksi, saya termasuk yang 72 apa yang satu? Ya, mungkin itu saja, terima kasih. Saudara-saudara, saya sangat antusias sekali dengan pertemuan ini. Saya tidak menganggap bahwa pertemuan ini merupakan forum debat, tetapi lebih suka dengan kata dialog. Karena kalau debat itu berarti mempertahankan pendapat, ya, itu bisa saling menggugat nanti. Tetapi kalau dialog, kita
tidak setuju dengan pendapat saya, tentunya tidak perlu marah. Ya, demikian pun kita, ya, supaya nanti kita tidak saling menghujat